Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakal cerita nih ke teman-teman semua soal pengalaman aku untuk magang ke Jepang. Apa aja sih syarat-syarat yang harus aku siapkan waktu itu. Aku bakal cerita di video kali ini. Oke, aku bakal ceritain ya dari awal dulu. Pertama, aku bisa tahu nih ada magang ke Jepang. Jadi ceritanya waktu itu aku dihubungin sama temen aku namanya Andi. Si Andi tuh bilang sama aku, "Ki, ada nih lowongan magang ke Jepang, barangkali tertarik." Terus karena aku posisinya waktu itu masih kerja ya, jadi aku nggak buka HP dan aku nggak ngerti kalau Andi tuh ngechat gitu. Sampai setelah aku pulang kerja, aku baca WA-nya terus aku tanya, "Emang bisa? Aku aja nggak tahu bahasa Jepang sama sekali," gitu kan. Terus kata si Andi tuh nggak apa-apa, coba aja dulu, itu barangkali rezeki kamu. Terus aku diarahin nih untuk datang ke SKB Indonesia, ada di Klaten. Di SKB Klaten aku ketemu sama Denny Saco. Pak Denny Saco itu dia yang menjelaskan ke aku bagaimana sih caranya untuk bisa magang ke Jepang, apa aja syaratnya dan apa yang harus aku lakukan, aku dijelasin. Dan akhirnya aku tertarik untuk magang ke Jepang. Singkat cerita aku jalani tes kan ya teman-teman sama Lulu, otomatis kan pasangan suami istri. Aku jalani tesnya itu 2 hari. Yang pertama itu di Klaten, yang kedua di Saiko Boyolali. Jadi di 2 tempat itu kita harus menjalani tes gitu. Terus akhirnya lolos nih tesnya, dan ada hal menarik di balik lolosnya aku. Itu ceritanya waktu itu apa ya namanya, aku tuh nggak diunggulkan gitu loh teman-teman, karena kan saingan aku kan memang udah pada pinter bahasa Jepang ya, dan aku sama Lulu bener-bener nol soal bahasa Jepang tuh nggak tahu. Yang kita tahu cuman arigatou gozaimasu, ohayo gozaimasu, itu kan karena kita sering denger ya di film, di acara-acara segala macam itu kan banyak kan. Di saat tes itu kan kebetulan aku belum sholat duhur nih, udah sekitar jam 2 lebih, setengah 3 belum sholat duhur. Akhirnya aku izin kan sholat duhur sama Lulu, izin sholat. Ini benar-benar pertolongan banget sih dari Allah, benar-benar kerasa banget sih. Jadi aku izin sholat, terus ketika aku pulang sholat itu tuh sebenarnya tuh udah mau diumumin gitu loh, tinggal nunggu aku sama Lulu datang terus diumumkan. Jadi bosnya itu yang orang Jepang tuh udah nunggu aku gitu loh. Aku takut banget, aku kira ini masalah nih itu. Orang Jepang kan gak suka ya kalau mulur-mulur, kalau telat-telat gitu kan gak suka. Aku mikir aduh, ini udahlah nggak rezeki, mungkin udah pasrah gitu. Ternyata pas diumumin nama aku dipanggil teman-teman, nomor aku sama Lulu dipanggil, sama satu pasangan lagi suami istri yang dipanggil. Jadi cuma 2 pasang dari 6 pasang yang mendaftar gitu. Itu luar biasa banget sih teman-teman, seneng banget rasanya tuh, luar biasa sih itu, nggak nyangka gitu loh yang nggak diunggulkan bisa lolos gitu. Rezeki dari Tuhan gitu, maka kalian harus bersyukur. Kalian belum saatnya senang gitu, ini baru awal gitu. Orang Jepangnya bilang seperti itu. Itu memang sih benar sih teman-teman. Jadi ketika tes job itu bukan dari kita pasti berangkat apa segala macam, bukan penentuan itu. Penentuannya semua ketika kita udah di Jepang dan kita selesaikan magang kita pulang ke rumah, baru bisa seneng gitu, kita menyelesaikan magang kita gitu. Ternyata orang Jepang tuh tertarik ketika aku melaksanakan sholat. Mereka tuh berpikir gini loh teman-teman, orang ini punya Tuhan kan. Di Jepang kan nggak kayak di Indonesia ya. Kalau di Jepang tuh bebas, tahu aku sholat, dia tuh punya pikiran gini loh, orang ini ketika dia punya Tuhan yang nggak kelihatan aja, dia taat untuk melaksanakan tugasnya. Apa tugasnya? Sholat gitu loh. Dia aja taat katanya gitu. Apalagi nanti punya bos yang kelihatan, yang setiap hari ketemu, pasti dia bisa taat. Dan gak cuma itu sih, pasti tetap ada penilaian-penilaian yang membuat orang Jepang itu yakin sama aku, dan juga ada nilai tambahnya yang tadi itu, sholat itu. Singkat cerita aku harus menjalani di LPK. Di LPK baru 2 bulan berjalan, yang tadi targetnya harusnya 4 bulan, 5 bulan. Diliburkan dulu nih sama LPK aku, diizinkan untuk bekerja gitu. Jadi di situ aku kerja lagi, Lulu juga kerja lagi. Terus juga sambil belajar bahasa di rumah sebisanya kita, supaya jangan lupa kita latihan kaiwa, hiragana, katakana, partikel-partikel, latihan semua. Tapi semakin sibuk kerja, semakin berkurang intensitas belajarnya. Jadi semakin kita semakin kayak bener ke Jepang gak sih. Terus sempat ada kepikiran, berangkat apa enggak sih. Kalau memang rezekinya berangkat ya pasti berangkat. Kan tadinya aku bulan Agustus harus berangkat nih teman-teman, ditunda sampai waktu yang ditentukan. Dan akhirnya di bulan Oktober
Oktober akhir, aku tuh di WA sama sensei aku gitu. Kaki Lulu intinya tuh suruh berangkat lagi, persiapan untuk keberangkatan ke Jepang gitu. Jadi tangan jahil. maaf teman-teman, kameranya jatuh. Jadi kita dipanggil lagi kan untuk persiapan magang ke Jepang itu. Terus akhirnya di LPK kita baru 2 minggu di LPK kita diinfo lagi. Keberangkatan aku sama temen aku sama Lulu itu nanti 1 minggu lagi katanya gitu. Akhirnya 1 minggu itu kita nyiapin semuanya, mulai dari dokumen, berkas, barang-barang yang harus dibawa apa segala macem. Nah aku udah ringkas nih di sini. Jadi salah satunya adalah sertifikat bebas COVID itu wajib banget teman-teman ya. Soalnya kan di masa pandemi corona seperti kan, apalagi Jepang baru membuka kan dia pasti memperketat kan syaratnya. Salah satunya ini. Kita harus mempersiapkan PCR. PCR itu swab. Jadi kita harus tes swab 72 jam sebelum sampai ke Jepang. Berarti 72 jam sebelum kita sampai ke Jepang kita harus menyiapkan PCR itu. Tesnya itu 72 jam sebelum berangkat ke Jepang. Tes nih. Dan hasilnya besok. 1 hari harus sudah sampai sih. Kalau bisa sih kita dapat yang nggak transit gitu. Kebetulan aku kemarin transit, tapi udah dihitung waktunya pas, bisa nyandak ya kalau orang Jawa bilangnya, bisa cukup gitu waktunya. Terus ada resident track, itu nanti dari pemerintah Jepang. Nanti itu kalau kalian yang udah ikut LPK tenang aja, itu nanti bakal diurus sama sensei kalian. Terus kita harus download aplikasi pengontrolan COVID-19. Jadi aplikasi ini ada di App Store dan di Play Store. Itu berfungsi sebagai pendeteksi mengenai COVID-19. Kalian terinfeksi, kalian bisa laporan di situ. Melihat orang yang terinfeksi, bisa lapor juga di situ di aplikasi itu. Kalau kalian sedang di wilayah yang banyak terinfeksi virus corona, kalian bakal diperingati lewat aplikasi itu dan segala macam. Intinya aplikasi soal pengontrolan COVID-19. Terus kalian harus bawa kartu keluarga juga, paspor, visa, semua pasti udah ya itu. Ini tambahnya adalah kartu keluarga. Kalau aku bawa kartu keluarga itu yang fotokopi ya, fotokopi kartu keluarga Indonesia dan juga fotokopi kartu keluarga Indonesia versi Jepang. Jadi paham ya? Jadi yang tulisan Indonesia itu semua diganti tulisan Jepang semua gitu. Nanti kalian bisa browsing atau bisa minta tolong teman kalian yang ngerti, itu bisa sih ngerti bahasa Jepang gitu. Dan juga etiket itu udah wajib ya. Itu teman-teman syarat-syaratnya sih nggak terlalu banyak sih sebenarnya, cuman yang penting adalah kalian bisa jaga kesehatan gitu. Pas di perjalanan itu kan kalian harus benar-benar jaga kesehatan. Kalian ketemu orang yang datang dari mana-mana gitu kan banyak kan, kalian harus bisa jaga kesehatan kalian gitu. Kalian pastikan bahwa sampai di Jepang nanti kalian tidak terinfeksi virus corona. Kenapa? Karena di Jepang nanti kalian bakal dites lagi nih teman-teman, tes PCR itu. Tes PCR versi Jepang gitu. Kalau di Jepang itu gratis, udah disediakan sama bandara dari pemerintahan Jepang, sudah menyediakan itu sebagai salah satu syarat supaya kalian bisa masuk ke Jepang itu. Jadi di situ nanti kalian bakal dites sampelnya, diambil sampelnya dahak ya. Jadi nggak usah panik ya, nggak usah takut itu. Yang penting minum air, doa, banyak doa. Nanti hasilnya kurang lebih setengah jam sih teman-teman. Kayaknya nggak terlalu lama sih, tapi lumayan lama, setengah jam. Itu nanti bakal keluar hasilnya, dan kalau kalian lolos kalian langsung dipersilakan masuk ke bagian dokumen. Nah di dokumen itu nih yang banyak banget yang harus kita persiapkan, dari visa, legalitas kita tinggal di Jepang, paspor sudah siapkan lah. Kalau kalian ikut LPK kalian tenang aja, pasti kalian udah disiapkan sama LPK kalian. Itu aja sih pengalaman aku. Terus akhirnya sekarang aku bisa sampai di Jepang. Dan di Jepang ini masih masa karantina, jadi aku belum bisa lihat nih di Jepang kayak apa, dinginnya kayak apa, katanya itu belum sih, karena di hotel ini ada penghangatnya gitu. Dan aku sama Lulu dipisah, soalnya memang di Jepang ini mengenai protokol, aturan semua itu ketat ya, dan masyarakatnya pun melaksanakan dengan baik gitu loh. Makanya di Jepang ini angka korban terkena virus corona itu sedikit gitu loh dibandingkan dengan Indonesia gitu. Dan semoga aku dan Lulu bisa lancar semuanya, segera bisa keluar dari sini, segera magang gitu ya, masuk ke Kaisa aku gitu, ke perusahaan aku. Dan aku doakan juga buat teman-teman semua yang lagi berjuang nih untuk bisa magang ke Jepang, semoga segera diberikan kelancaran, diberikan rezekinya untuk bisa magang ke Jepang.
Terutama buat teman aku nih yang tadi info itu Andi, dia kebetulan lagi tes. Kita doakan ya teman-teman, semoga si Andi bisa segera mendapatkan job dan lulus untuk bisa magang ke Jepang. Jadi mungkin itu aja di video aku kali ini, semoga bermanfaat, semoga bisa menyemangatkan teman-teman nih yang lagi mau magang ke Jepang. Belajar dengan giat, dengan semangat, usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Buat kalian yang udah nonton, terima kasih semuanya. Amli jazakumullahu khairan. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Buat kalian yang mau tanya-tanya apa, bisa komentar di bawah ini. Bisa juga DM aku di Instagram aku, udah aku cantumin di deskripsi juga ya. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.